Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tugas aksi nyata, mereka belajar menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Disusun oleh Ganegar Jayanto, Sarjana Pendidikan, Guru Mapel Bahasa Inggris. Topik 1 kita akan memahami atau terkait dengan pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di dalam topik itu ada 5 modul, yaitu yang pertama memahami dan mengenali diri sebagai pendidik, yang kedua mendidik dan mengajar, dan yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan yang paling terakhir mendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Lalu dalam pembahasan modul yang pertama terkait dengan memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Dalam pemahaman selanjutnya, sebelum memerdekakan murid dalam belajarnya, guru hendaknya memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Lalu juga bagaimana kita mengambil peran sebagai seorang guru? Tentunya tidak dipungkiri bahwa peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid. Dan apa yang perlu kita lakukan sebagai guru? Tentunya menjelaskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan tentunya dalam hati kita berpikir bagaimana dan ingin menjadi guru yang seperti apa kita. Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu sebagai guru kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan kepada murid-murid kita. Dan hal yang perlu kita lakukan untuk menginspirasi murid kita yaitu mungkin yang pertama tentunya bertutur kata lembut pada murid, mendengarkan pendapat murid, tentunya tidak lupa memotivasi untuk gemar dan semangat belajar. Dalam pembahasan modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Sekolah atau satuan pendidik seringkali dipersepsi sebagai tempat mengasah kecerdasan kognitif semata. Sementara kehidupan kita percaya tidak hanya memerlukan kecerdasan kognitif, ada kecerdasan dan keterampilan hidup lain yang diperlukan untuk menjalani hidup kita. Dan tentunya sekolah dan pendidik atau pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Dan definisi pendidik menurut Ki Hajar Dewantara: 1. Tuntunan dalam hidup tumbuhnya hidup murid, tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban dan kebudayaan yang kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan, menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dan yang terakhir, definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara: suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak baik secara lahir maupun batin. Dan di dalam konteks pendidikan selama 1 abad, sekolah atau satuan pendidik seringkali dipersepsi sebagai tempat mengasah kecerdasan kognitif semata. Sementara kehidupan kita tentunya tidak hanya seperti itu. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Di dalam pembahasan modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Hampir setiap kita menyadari kedua hal tersebut, menyadari keunikan setiap dan semua murid merupakan satu hal. Bagaimana penerapan kelas yang memfasilitasi setiap kodrat individu merupakan hal lainnya. Pendidikan seyogyanya bukan suatu yang sulit atau pakem. Penyesuaian sesuai konteks merupakan pendekatan yang perlu kita usahakan setiap waktunya sebagai pendidik. Dan selanjutnya terkait dengan kodrat keadaan sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidik bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Tentunya juga terkait dengan kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, di gunung, dan mungkin tempat yang lainnya.
Tentunya semua itu terangkum dalam kodrat zaman. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman selalu berubah dan cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan demi murid-murid kita. Tentunya untuk melancarkan kurikulum merdeka itu ada asas trikon yang dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan dengan trikon yang memiliki makna continue, convergent, dan concentrate, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Dan kita lanjutkan dalam pembahasan modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Tentunya jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak di masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasikan oleh Ki Hajar Dewantara. Tentunya terkait dengan budi pekerti, yaitu kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya terbentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Tentunya juga tidak terlepas dari teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta menggunakan teori-teori barat dalam pendidikan nasional. Beliau selektif dan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia tentunya. Kita lanjutkan dalam pembahasan modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan merupakan sistem yang kompleks sekaligus sederhana. Tentunya pada modul ini kita sebagai guru sama-sama akan belajar bagaimana menerapkan prinsip dan praktik pembelajaran yang mendidik dan kontekstual berdasarkan pengalaman dan pengamatan sekitar, serta bagaimana orang tua dan masyarakat bisa terlibat dalam prosesnya. Modul ini juga memfasilitasi ibu dan bapak ibu guru merefleksi kembali bagaimana praktik pembelajaran di kelas saat itu. Bagaimana pengalaman di kelas saat ibu guru menjadi murid seusai murid Anda, serta bagaimana apa yang terjadi di kelas memiliki dampak di masa depan. Pemahaman selamat dan bahagia, pendidik sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Tentunya dengan sistem AMONG, di mana sistem yang sudah ditata rapi dan terkonsep oleh Ki Hajar Dewantara. Dengan pengertian sistem AMONG bukan sekedar metode pembimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai guru kita diharapkan memiliki mindset AMONG terlebih dahulu sebelum berkaitkan metode AMONG. Dan tentunya sejatinya akan mengantarkan murid kita keselamatan dan kebahagiaan. Terkait dengan ABA 21, Merdeka Belajar, kompetensi ini perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Tentunya di zaman sekarang adalah era digitalisasi, Bapak Ibu. Untuk mencapai itu, pendidikan merdeka murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dan bimbingan guru. Dan membimbing murid serta memperbaiki bangsa. Di sini didefinisikan guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya. Bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga cara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Terkait dengan itu semuanya, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat begitu kompleks terikat. Tentunya kita sepakat pada pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga. Tentunya masyarakat mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Terima kasih, demikian presentasi daripada aksi nyata Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi kepada guru-guru yang melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Tidak lupa kita dokumentasikan form umpan balik, yaitu dari siswa, teman sejawat maupun kepala sekolah. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.